Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada kuliah hukum telematika. Ya, hari ini kita memulai kuliah yang perdana ya, atau yang pertama. Nah, untuk kuliah yang pertama ini kita akan membahas secara dasar-dasarnya dulu ya, terkait dengan telematika ya. Nah, mungkin istilah telematika masih kurang akrab ya di telinga kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih sering kita dengar itu adalah dunia maya ya, atau cyberspace atau dunia virtual ya, atau tegasnya internet. Nah, itu yang mungkin lebih sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu sebenarnya semuanya merupakan padanan dari telematika ya. Nah, dalam kuliah ini kita menggunakan istilah hukum telematika ya. Nah, dengan tadi kita membahas ya bahwa sebenarnya telematika itu merupakan padanan kata ya, nama lain dari internet ya, atau dunia cyber ya, cyberspace. Maka sebenarnya telematika itu ya sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari dewasa ini ya. Kita sangat akrab itu dengan telematika. Apalagi di zaman pandemi ini, mayoritas seluruh kegiatan ya, atau usaha atau pekerjaan itu menggunakan fasilitas daripada telematika ya. Jadi sebenarnya apa itu telematika? Nah, telematika itu sebenarnya berasal dari bahasa Prancis ya. Dalam bahasa Prancis, telematika itu disebut dengan telematique, T L E T E L E M A T I Q U E ya, telematik. Nah, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh sarjana Prancis yang bernama Simon Nora dan Alain Ming ya, itu pada tahun 1978. Orang Prancis ini ya keduanya. Nah, kemudian di negara kita sendiri telematika itu mulai dipergunakan di ITB ya, Institut Teknologi Bandung, menjadi nama salah satu laboratorium di ITB ya. Jadi ada namanya Laboratorium Telematika yang sebelumnya menggunakan nama Laboratorium Telekomunikasi. Kemudian diganti dengan Laboratorium Telematika ya. Ini terjadi pada tahun 1978. Nah, ini merupakan tahun yang sama dengan dimulainya penggunaan, diperkenalkannya istilah telematika oleh Simon Nora dan Alain Ming. Nah, jadi rupanya di Prancis pun istilah telematika diperkenalkan tahun 1978 dan kemudian juga di tahun yang sama digunakan di Indonesia menjadi nama salah satu laboratorium di ITB ya, ITB. Itu dalam bahasa Inggris telematika ini diistilahkan dengan telematics ya, telematics. Nah, telematics ini merupakan singkatan dari telekomunikasi, telecommunication dan information ya. Jadi dalam bahasa Indonesia ini merupakan singkatan dari telekomunikasi dan informatika. Itu sebenarnya.
kepanjangan daripada telematika ya. Nah, disatukannya teknologi telekomunikasi dan informatika ini bukanlah suatu penyatuan yang kebetulan ya. Bukanlah suatu penyatuan yang tidak ada maknanya. Tapi justru sebaliknya. Penggabungan kata telekomunikasi dan informatika ini merupakan atau memiliki makna yang mendalam ya. Jadi rupanya telematika itu memang merupakan penyatuan ya, penyatuan atau tempat bertemunya. Nah, telematika ini merupakan tempat bertemunya. Bertemunya apa? Tempat bertemunya apa? Nah, bertemunya antara teknologi telekomunikasi dan teknologi informatika. Ya, saya ulangi. Telematika ini sebenarnya merupakan tempat bertemunya teknologi sistem jaringan telekomunikasi dan teknologi informatika atau informasi ya, seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa ilmiahnya ya, bertemunya di sini ya, bertemunya antara jaringan telekomunikasi dengan informasi, ini bertemunya ini disebut juga dengan konvergensi ya, konvergensi. Nah, jadi konvergensi ini bisa kita artikan sebagai pertemuan ya, atau perpaduan atau penyatuan. Nah, jadi di sini ada perpaduan atau penyatuan atau pertemuan ya, antara teknologi jaringan telekomunikasi dengan teknologi informasi. Nah, bertemunya kedua hal ini ya, jaringan telekomunikasi dan informasi ini ya, konvergensi antara kedua hal ini mereka bertemu keduanya dan kemudian menciptakan ya, meng-create apa yang disebut dengan jaringan komputer yang terhubung. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi, jadi konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan informasi ini telah berhasil menciptakan jaringan-jaringan komputer yang terhubung. Jadi sebenarnya internet yang kita nikmati sekarang ini itu tidak lain adalah jaringan-jaringan komputer yang terhubung ya, satu sama lain. Nah, kenapa bisa terhubung? Ya, itu adalah akibat daripada jasa teknologi telekomunikasi sehingga bisa terhubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Nah, komputer yang terhubung ini, jaringan komputer yang terhubung ini, nah itulah yang menimbulkan apa yang disebut dengan cyberspace. Cyberspace atau dunia maya atau yang lebih akrab di telinga kita yaitu internet ya, internet. Nah, jadi telematika, cyberspace, dunia maya, internet, nah itu merupakan istilah yang sebenarnya sama ya, sama seperti itu. Nah, internet itu terdiri atas dua suku kata ya, inter dan net.
inter dan net. Inter itu artinya antar berarti, ya, antar atau lintas batas, ya, lintas batas. Inter. Net itu artinya hubungan atau jaringan, ya, hubungan atau jaringan. Jadi internet itu berarti antar jaringan, nah, ya, antar jaringan atau komputer yang jaringannya lintas batas, ya. Nah, dengan kata lain, internet itu yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu jaringan komputer yang terhubung satu sama lain, ya, jaringan antar komputer, jaringan yang terhubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Ya, ini bisa terhubung itu karena adalah jasa daripada teknologi telekomunikasi, ya, seperti itu. Nah, internet ya atau dunia maya ini juga bisa kita sebut dengan dunia virtual, dunia virtual. Nah, ini kita ya dalam sehari-hari kita sering menggunakan dunia virtual, ya. Seperti misalnya sekarang ini kuliah online, kita menggunakan media Zoom. Nah, itu kan dunia virtual, ya. Dunia maya, gitu ya, seperti itu. Oleh sebab itu, dunia cyberspace, ya, cyberspace atau dunia maya atau internet, ya, atau dunia virtual itu juga bisa diartikan sebagai ruang elektronik sebenarnya, ya. Jadi internet tuh dia bukan ruang di dunia nyata, ya, tapi ruang elektronik, ya, ruang elektronik itu di dalamnya itu, ya, di dalam ruang elektronik ini terdapat masyarakat virtual, ya, terdapat masyarakat virtual, ya. Itu kalau bahasa 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 anak-anak sekarang tuh, ya, bahasa populernya sekarang tuh masyarakat dunia maya itu, ya, itu bisa disebut dengan netizen, ya, netizen atau user internet. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi dunia maya ini semacam ruang elektronik yang di dalamnya terdapat masyarakat virtual. Nah, masyarakat virtual ini terbentuk melalui jaringan komunikasi, ya, jaringan komunikasi, di mana komunikasinya ini, ya, jaringan komunikasinya ini terjalin di dalam jaringan komputer, ya, seperti itu. Nah, itulah ya pengertian daripada dunia maya atau dunia virtual, ya, seperti itu, ya. Kita pun begitu, ya, kita sehari-hari kuliah dengan e-learning gitu, ya. Itu juga kita sadar atau tidak sadar kita itu merupakan masyarakat virtual. Nah, di dalam e-learning itu, ya, jadi e-learning ini juga bisa disebut sebagai ruang elektronik, ya. Nah, kita ini sebagai masyarakat virtualnya yang masuk ke situ, kita melakukan komunikasi. Nah, ya, komunikasi itu terjalin di dalam jaringan komputer, ya. Ya, komputer di sini bisa berupa smartphone, ya. Itu juga komputer, bisa juga berupa laptop, ya, atau bisa berupa PC seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dewasa ini bisa dikatakan telah terjadi ledakan dalam perkembangan teknologi informasi dan tentunya ledakan dalam penggunaan cyberspace, ya, atau dunia maya atau internet, ya. Apalagi di zaman pandemi COVID ini, semua seperti yang saya katakan tadi, semua kegiatan, tidak semua, hampir seluruh, ya, sebagian besar kegiatan usaha pekerjaan itu sangat mengandalkan penggunaan dunia cyber, ya, atau dunia maya atau dunia virtual.
demi untuk menghindari pertemuan tatap muka ya antara satu sama lain seperti itu. Nah, sebelum COVID pun sebenarnya penggunaan dunia maya atau internet ini juga sudah ramai ya, memang sudah masif sekali. Tapi sekarang itu lebih 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 masif lagi ya, seperti itu, lebih tinggi lagi ya persentase penggunaannya, apalagi video-video virtual yang sangat populer ya digunakan di zaman pandemi ini seperti Zoom. Nah, penggunaan yang masif ini terhadap dunia maya ini atau internet ya, atau telematika ini, dan juga perkembangan teknologi yang sangat cepat, yaitu telah menimbulkan dampak ya, bahwa apa itu dampaknya, yaitu telah terjadi perubahan yang sangat dahsyat ya, perubahan yang sangat besar, perubahan yang ekstrim ya terhadap seluruh aspek kehidupan manusia ya. Lebih banyak itu aspek kehidupan manusia yang berubah akibat masifnya penggunaan teknologi informasi ini ya, terutama internet ini ya, seperti itu. Misalnya apa? Misalnya yang pertama itu, sadar atau tidak sadar ya, itu pola perilaku kita itu berubah ya. Muncul pola perilaku masyarakat yang baru ya, yang sebelumnya tidak dikenal seperti itu. Ya, misalnya pola perilaku ini ya ada yang positif, ada yang negatif ya. Pola positifnya ya munculnya lebih efisien ya, pekerjaan-pekerjaan lebih efisien, informasi lebih mudah dan cepat ya. Tapi negatifnya juga ada ya, pola perilaku negatif akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, antara lain menyebabkan orang terlalu tergantung ya, kepada teknologi. Jadi seperti kecanduan ya terhadap smartphone misalnya. Kemudian apakah saudara bisa bayangkan kalau misalnya tiba-tiba jaringan internet putus ya? Nah, itu bisa menimbulkan kegemparan yang luar biasa ya, bisa menimbulkan kegelisahan. Itu kalau jaringan internet putus ya, nggak usah lama-lama, sejam aja putus. Nah, itu bisa terjadi kegelisahan yang luar biasa ya dalam diri kita seperti itu. Atau misalnya Instagram tiba-tiba down sejam. Nah, itu juga orang-orang yang sangat edik ya terhadap Instagram, nah itu bisa stres berat ya kalau Instagram down seperti itu, karena dia tidak bisa lagi mengupload foto-foto, tidak bisa lagi membagi cerita, ya, membagi video, tidak bisa lagi dia mengendorse produk-produk tertentu, yang berarti dia bisa kehilangan pendapatan ya, seperti itu. Apalagi ya, misalnya yang lain lagi, kalau WhatsApp misalnya down, nah ini juga bisa menimbulkan kegaduhan yang luar biasa ya, bisa menimbulkan kegelisahan ya, atau ketidaknyamanan yang luar biasa di warga virtual yang menggunakan WhatsApp tersebut ya, termasuk kayak kita ini ya, sebagai warga virtual yang berada di dalam ruang elektronik yang bernama WhatsApp ya, seperti itu. Nah, kemudian perkembangan lainnya lagi ya, perubahan yang lainnya ya terhadap aspek kehidupan masyarakat, yaitu, nah ini yang penting bagi kita ya, yang langsung berkaitan dengan bidang kita, yaitu bidang hukum ya, yaitu munculnya perbuatan-perbuatan hukum baru. Munculnya perbuatan-perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal ya. Nah, sebelum munculnya dunia maya ini, teknologi internet ini, maka perbuatan-perbuatan hukum itu dilakukan semua di dunia nyata ya,
di dunia nyata. Nah, sekarang perbuatan hukum itu dilakukan di dunia maya, ya, di dunia virtual atau di dalam cyberspace. Nah, ini juga dikatakan sebagai perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal, ya, seperti itu. Nah, perbuatan hukum baru ini yang kita lakukan di dalam dunia virtual, ya, atau di dalam dunia cyber ini semua serba elektronis, ya, semua serba elektronis. Misalnya kita kan suka menggunakan e-money, ya, e-money. Kemudian juga sekarang, apalagi zaman pandemi ini, kegiatan-kegiatan bisnis atau usaha itu yang memerlukan tanda tangan menggunakan electronic sign, ya, e-sign, tanda tangan elektronik. Ya, kemudian, nah juga sekarang orang-orang sudah mengurangi belanja secara offline, ya, langsung datang ke toko-toko, ke mall, ke supermarket. Nah, sekarang sudah berubah, ya, menjadi belanja secara online, ya. Apalagi di masa pandemi ini orang sudah mulai berpaling, ya, sebagian, ya, tidak semua, ya, tetap ada orang-orang fanatik yang tetap berbelanja secara langsung, ya, seperti itu. Tapi kecenderungannya sekarang itu orang beralih kepada belanja online, ya, perdagangan online atau e-commerce, ya, e-commerce. Nah, ini pun menimbulkan perubahan yang drastis, ya. Ini menimbulkan perubahan yang revolusioner karena toko-toko offline, ya, toko-toko apa itu istilahnya, toko-toko yang menjual secara langsung itu, ya, mulai berguguran, ya, atau bertutupan, ya, pada tutup itu karena sudah tergilas oleh toko-toko online, ya, toko-toko online. Jadi toko-toko retail itu, ya, yang jualannya offline itu semakin terdesak sekarang ini, bahkan juga tidak sedikit yang tutup, ya, karena tergilas oleh toko-toko yang online, ya. Mana toko-toko online ini dia bisa menjual lebih murah karena tidak butuh tempat usaha, ya, yang harus membayar sewa tempat itu, tidak butuh banyak-banyak karyawan. Sedangkan toko-toko retail itu butuh tempat usahanya, ya, yang harus membayar sewa, butuh karyawan banyak sehingga juga harganya jadi mahal, ya. Harganya lebih tinggi daripada yang dijual di toko online. Nah, itu e-commerce juga sudah membuat perubahan yang besar-besaran, ya, terhadap perspektif, ya, atau sudut pandang orang di dalam melakukan kegiatan usaha, ya, atau berdagang. Kemudian ada lagi e-kontrak, ya. Jadi kontrak-kontrak juga sekarang pakai elektronik, ya. Tidak harus kontrak fisik, ya. Tidak harus menggunakan dokumen fisik gitu, cukup cukup lewat secara elektronik saja, ya. Surat juga begitu, email, ya. Kemudian e-credit, ya. E-credit, e-loan, ya. Pinjaman juga banyak sekarang, pinjaman online, ya, atau bisa disingkat pinjol, pinjaman online, ya. Nah, ini pinjaman online juga walaupun mudah tapi juga ternyata memiliki kelemahan juga, ya. Seperti misalnya rentan untuk terjadi pelanggaran, ya, seperti itu. Rentan terjadi penyalahgunaan karena ya tetap bagaimanapun itu ada negatifnya, ya, penggunaan teknologi internet itu, ya, seperti itu. E-payment, nah sekarang juga sangat ramai ini, ya, e-payment. Orang-orang sekarang sudah mulai tidak meninggalkan, ya, sudah mulai mengurangi penggunaan uang fisik, ya, atau uang kartal gitu, dan mulai menggunakan uang-uang virtual, ya, seperti itu. Seperti sekarang ini banyak aplikasi yang menjadi penyedia jasa uang virtual, ya, seperti GoPay, OVO, Dana, Saku, dan sebagainya. Nah, itu masing-masing itu menawarkan promo-promo yang sangat menarik, ya, supaya
menarik perhatian orang untuk menggunakan aplikasi itu. Ya walaupun juga ada tetap orang yang fanatik ya, yang konservatif gitu, tetap menggunakan pembayaran tunai ya, seperti itu. Kemudian aspek lain ya yang juga berubah dalam kehidupan masyarakat itu, ini yang berbahaya ya. Yang ketiga adalah munculnya modus-modus pelanggaran dan kejahatan baru ya, seperti itu. Nah, seperti misalnya di masa sekarang ini sangat ramai ya, misalnya ujaran kebencian ya, atau bullying yang dilakukan orang-orang melalui status-status di media sosial ya, seperti itu, yang menghina orang lain atau menjelek-jelekan orang lain atau seperti membenci orang lain ya, seperti itu. Nah, ya modus-modus ini sekarang itu banyak dijerat ya. Kalau dilaporkan itu bisa bisa berurusan dengan kepolisian ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati lah ya dalam hal jejak digital. Itu kita jangan sampai meninggalkan jejak-jejak digital yang dapat membahayakan diri kita sendiri ya, yang bisa jadi itu suatu saat dipersoalkan orang ya, seperti itu. Nah, dengan tadi perkembangan pesat ya di dunia telematika ini, di mana teknologi berkembang sedemikian rupa, semakin canggih, kemudian juga pola perilaku masyarakat juga berubah akibat perkembangan teknologi, kemudian juga banyak perbuatan-perbuatan hukum baru yang dulu tidak ada ya, tidak dikenal dulunya itu, sekarang muncul ya, yang serba elektronis ya, depannya pakai ya, elektronik money, elektronik payment, elektronik dan sebagainya ya. Nah ini menjadikan pentingnya hukum, menjadikan pentingnya campur tangan hukum, intervensi hukum untuk mengatur itu semua ya. Kita bayangkan kalau segala aktivitas di dunia maya itu tanpa ada pengaturan hukumnya, itu bisa terjadi chaos ya, itu bisa terjadi kehancuran di dunia maya ya, bisa terjadi karut marut ya dalam dunia maya. Itu setiap orang nanti bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Seperti halnya juga bisa terjadi di dunia nyata ya. Jadi yang terjadi di dunia nyata itu, kejahatan yang terjadi di dunia nyata itu juga bisa terjadi juga di dunia maya. Cuman dia beralih bentuk aja ya, atau bermetamorfosis. Itulah di sini ya pentingnya hukum ya. Pentingnya hukum untuk mengatur hubungan antara teknologi telematika dengan perilaku manusia. Nah, karena itulah kita sekarang belajar dalam kurikulum Fakultas Hukum, kita belajar hukum telematika ya. Jadi hukum di sini berfungsi untuk mencegah konflik-konflik, singgungan-singgungan, atau penyalahgunaan dalam ruang telematika atau cyberspace atau dunia maya. Nah, tadi dikatakan dalam dunia maya juga timbul berbagai macam perbuatan hukum ya. Jadi perbuatan-perbuatan hukum di dunia maya atau di dunia cyber ya, atau di dunia virtual. Jadi di samping perbuatan hukum di dunia nyata, nah sekarang ini seiring dengan perkembangan teknologi juga muncul perbuatan hukum di dunia maya ya, seperti itu. Nah, walaupun perbuatan-perbuatan hukum ini dilakukan di dunia maya ya, seperti tadi itu kontrak elektronik ya, pembayaran secara elektronik, perdagangan secara elektronik dan sebagainya, itu semua perbuatan di dunia maya. Menurut hukum itu tetap harus dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata, walaupun dilakukan di dunia maya, tetap harus dianggap sebagai perbuatan yang nyata ya, seperti itu. Hal ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ya, Informasi
dan transaksi elektronik ya. Nah, oleh sebab itu jejak-jejak digital seseorang ya yang terdapat di dunia maya, nah ya yang seperti yang tadi kita bahas ya, jejak-jejak digital di dunia maya ya, itu bisa berupa informasi ya, bisa berupa status ya. Nah, ini kan orang nih sering buat status nih kan, baik di Facebook, di Twitter, dan lain-lain ya. Status, nah itu kan kalau jejaknya tetap ada ya. Kalau tidak dihapus kan dia tetap ada walaupun sudah bertahun-tahun ya. Ya tentu kita, misalnya kita bisa saja melihat status kita di Facebook yang 10 tahun yang lalu, itu masih ada kalau belum kita hapus ya, seperti itu. Masih ada. Nah itu jadi informasi, status, ya, dokumen-dokumen elektronik kita itu ya, atau transaksi elektronik kita itu yang masih terekam di dunia maya itu dianggap sebagai alat bukti yang sah. Dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ITE. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya. Nanti kita lanjutkan lagi lebih dalam pada kuliah berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.